Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansun Jabat. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari program linear, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan. Nah, sebelumnya kita telah membahas mencari daerah penyelesaian jika sistem pertidaksamaannya diketahui. Nah, kali ini kita akan membahas mencari sistem pertidaksamaan jika daerah penyelesaiannya diketahui. Nah, langkah-langkahnya itu adalah kita tentukan dulu persamaan garisnya. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui pada pelajaran matematika di SMP, yaitu persamaan garis antara dua titik, yaitu T x1, y1 dan T2 x2, y2. Maka persamaan garis antara dua titik, yaitu Y kurang Y1 dibagi Y2 dikurangi 1, itu sama dengan X dikurang X1 dibagi dengan X2 kurang X1. Nah, mencari persamaan garis kedua ini, ada juga langkah yang ke B-nya ini, yaitu mencari persamaan garis jika memotong sumbu X di B, 0 dan sumbu Y di 0, A, maka persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan kita kalikan aja A dikali B. Nah, contohnya seperti ini. Nah, buat nih. Maka ini sumbu X dan ini sumbu Y. Jika ada bentuknya seperti ini, garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y di B dan sumbu Y di A, maka tinggal kita buat seperti ini. Nilainya aja kita masukkan. Maka nilai yang ada pada sumbu Y ini menjadi koefisien X. Dan nilai pada sumbu X ini yaitu B menjadi koefisien Y. Maka kakak buat ini menjadi AX ditambah BY sama dengan, tinggal kita kalikan aja angkanya tadi, yaitu A kali B. Nah, yang B ini bisa kita pakai jika garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Nah, setelah itu, untuk menguji sistem pertidaksamaannya, kita lakukan dengan uji titik. Nah, kira-kira paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat pada soal berikut. Tentukanlah sistem pertidaksamaan dari daerah arsiran berikut. Nah, kita perhatikan daerah arsirannya, yaitu daerah penyelesaiannya ini. Nah, kita akan membuat sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk menentukan sistem pertidaksamaannya, kita perhatikan garis yang pertama ini, yaitu di sini garis yang pertama kita tentukan. Ini kakak tentukan garis 1, ini garis 2. Nah, untuk menentukan persamaan pada garis pertama, kita lihat. Nah, garisnya ini kan memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan. Maka kita bisa menentukan persamaan garisnya, yaitu dengan menggunakan nilai 6 ini pada sumbu Y menjadi 6X ditambah 4Y itu sama dengan, kita kalikan aja 6 dikali 4, yaitu 24. Nah, sekarang kita kecilkan nih. Nah, yang ini kakak bagi dengan 2. Maka ini menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini kan persamaan. Kita mau menentukan pertidaksamaannya. Nah, kita perhatikan. Yang diarsirkan yang sebelah sini. Nah, berarti kakak misalkan, jika pertidaksamaannya ini akan membagi 2 koordinat kartesius, maka titik-titik yang ada pada sebelah sini kita uji, atau titik yang di sini juga bisa kita uji. Nah, untuk mengujinya kakak ambil titik yang lebih mudah, yaitu 0,0. Karena diarsir di bawah, kakak ambil yang 0,0. Maka kakak uji ya 0,0. Kakak uji ke sini. Maka X-nya ini dan Y-nya kakak ganti dengan 0 dan 0. Berarti 3 kali 0 itu 0. Ditambah 2 dikali 0 itu 0. Nah, itu 0 ditambah 0 lebih kecil atau lebih besar dari 12 nih. Nah, karena 0 kita bandingkan dengan 12. Karena 0 lebih kecil dari 12 dan ini diarsir di bawah, maka
tandanya ini akan menjadi lebih kecil. Maka hasilnya akan menjadi 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 12. Nah, ini yang pertama. Paham ya? Nah, kita lihat persamaan garis yang kedua. Nah, kakak lihat nih, persamaan garis yang kedua. Nah, kan memotong sumbu X dan sumbu Y, maka bisa kita langsung aja persamaan garis keduanya adalah 4x. Nah, 4 ini yang pada sumbu Y jadi koefisien X. Nah, 8 ini menjadi koefisien Y. Ditambah 8y sama dengan 32. Nah, sekarang kita kecilkan nih, boleh dong kita kecilkan. Berarti sama-sama kakak bagi dengan 4. Maka ini menjadi X ditambah 2y sama dengan 8. Nah, kita uji. Kan ini diarsir ke bawah, membagi 2. Maka kakak uji di 0,0. Maka kakak uji di 0,0. Maka ini menjadi, kita hubungkan 0 ditambah 2 dikali 0 itu 0. Nah, kita mau bandingkan ruas kiri ini dengan ruas kanan, yaitu 8 di sini. 0 ditambah 0 itu 0. 0 dengan 8 gimana? Maka 0 dengan 8 itu lebih kecil. Karena ini diarsir bawah ini, yaitu yang kena 0,0, maka persamaan garisnya ini adalah X ditambah 2y lebih kecil sama dengan 8. Nah, ini adalah pertidaksamaan pada garis kedua. Nah, kita lihat. Ini kan arsirannya di daerah pertama. Nah, karena daerah pertama itu, nah, buat di sini daerah pertama itu X bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0. Dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena ini diarsir di daerah pertama. Nah, maka pertidaksamaannya adalah 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 12. X ditambah 2y lebih kecil sama dengan 8. Dan X lebih besar sama dengan 0. Dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka pertidaksamaannya ini ada 4 nih. Nah, paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat pada soal berikut. Nah, kita perhatikan, kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaan ini. Maka kita perhatikan, ini garis pertama ini. Yang ini, garis pertama, kakak buat, ini garis pertama. Yaitu kita bisa langsung, karena ini memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan. Maka ini menjadi, yang ini menjadi 4X. Nah, yang ini menjadi 2Y, karena positif 2Y. Sama dengan, kalikan aja 4 kali 2 yaitu 8. Nah, sekarang kita perhatikan, boleh dong, berarti kakak kecilin. Nah, kakak bagi dengan 2. Berarti ini menjadi 2x ditambah y sama dengan 4. Nah, kita hubungkan, kan yang ini membagi 2 koordinat kartesius. Nah, yang ini membagi 2 koordinat kartesius. Nah, kalau kita perhatikan, karena ini membagi 2 koordinat kartesius, berarti boleh dong kita uji kepada 0,0. Nah, kakak uji nih 0,0. Nah, uji ke 2 dikali 0 itu 0. Ditambah y-nya juga 0. Maka itu kita bandingkan dengan ruas kanan, yaitu 4. 0 ditambah 0 itu 0. 0 dengan 4 itu lebih kecil. Nah, perhatikan. Nah, kalau ke sini berarti lebih kecil, tetapi diarsir ke sana, ke sini. Nah, berarti lawannya dong, berarti lebih besar. Maka ini hasilnya adalah 2x ditambah y, karena diarsir di sini. Kalau 0,0 tadi lebih kecil, ini menjadi lebih besar karena diarsir di sebelah sini. Maka lebih besar sama dengan 4. Nah, kira-kira paham ya? Nah, kita lihat yang garis kedua. Yang ini, misalkan ini garis kedua. Nah,
karena memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan, maka boleh dong kakak buat menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, berarti yang ini kita perhatikan, yang ini kakak buat. Nah, berarti kan diarsir ke bawah nih. Berarti kakak uji nih terhadap 0,0. Nah, kak uji 0,0. 0,0. Kak uji menjadi 3 dikali 0 itu 0, 4 dikali 0 itu 0. Kita hubungkan dengan 12. 0 ditambah 0 itu 0. Nah, hubungannya dengan 12 gimana, Kak? Nah, 0 ini kan lebih kecil dari 12. Nah, kita lihat arsirannya. Nah, kan diarsir di sini. Maka memenuhi 0,0 ini. Maka ini menjadi 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, kira-kira paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Ini kan diarsir di daerah pertama. Nah, daerah pertama itu X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Maka sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah arsiran ini adalah yang pertama ini 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 4. Yang kedua 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 12 dan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka ini adalah pertidaksamaannya. Nah, kita lihat pada contoh ketiga. Nah, kita perhatikan arsirannya nih. Maka kalau kakak misalkan ini garis pertama, nah dia kan memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan nih. Maka nilainya adalah 12X, ini menjadi nilai koefisien X, dan ini menjadi nilai koefisien Y, ditambah 8Y sama dengan, tinggal kita kali, 12 dikali 8, yaitu 96. Nah, paham ya? Nah, boleh dong, berarti kita kecilkan sama-sama dibagi dengan 4, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan, nah kalau kakak bagi 4 ini berarti 24. Nah, sekarang kita lihat arsirannya ini kan ke bawah. Nah, arsirannya ke bawah nih. Boleh dong kakak uji. Nah, kalau kakak uji dengan 0,0 berarti tinggal kita ganti 0,0. Nah, uji 3 dikali 0 itu 3. 3 dikali 0 itu 0, ditambah 2 dikali 0 itu 0. Nah, kita bandingkan dengan 24 yang di ruas kanan. 0 ditambah 0 itu 0. Nah, apa sih hubungannya? Nah, 0 itu kan lebih kecil dari 24. Nah, sekarang kita lihat arsirannya memang ke bawah nih. Nah, berarti penyelesaian pertidaksamaannya ini adalah 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 24. Nah, kita lihat yang B-nya ini, garis yang kedua. Nah, buat yang ini, berarti karena memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan, maka ini menjadi 4X. Ini garis keduanya ya. Nah, misalkan ini garis kedua. Maka ini menjadi 4X min 8Y sama dengan, nah tinggal kita kalikan 4 dikali min 8 yaitu min 32. Nah, kalau kita kecilkan berarti sama-sama dibagi dengan 4, berarti di sini X dikurang 2Y sama dengan min 8. Nah, kita perhatikan garis yang ini. Nah, dia kan mengarah ke sini arsirannya, berarti ikut 0,0. Kita uji aja, berarti kakak uji dengan 0,0. Maka 0 dikurang 0 kita hubungkan dengan min 8, kita bandingkan. 0 kurang 0 itu 0,
0 dengan min 8 itu berarti tandanya adalah lebih besar. Nah, karena diarsir ke sini, maka ini memenuhi tandanya. Maka hasilnya adalah X dikurang 2Y lebih besar sama dengan min 8. Nah, karena ini diarsir di daerah pertama, maka X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka sistem pertidaksamaannya adalah 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 24. Nah, pertidaksamaan yang kedua adalah X dikurang 2Y lebih besar sama dengan min 8 dan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kira paham ya? Nah, kita lihat pada contoh keempat. Nah, sini kita lihat. Nah, di sini ada 3 persamaan garisnya. Maka kakak buat, kita tentukan dulu persamaan garis mana yang pertama. Nah, kakak tentukan ini garis pertama. Y1. Nah, maka kita buat persamaan garisnya. Y1 ini kita perhatikan. Nah, ini kan tidak memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan. Maka kita lihat titiknya. Maka ini titiknya adalah di 6,0 dan di 2,6 yang ini. Maka dan 2,6. Nah, karena tidak memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan, kita gunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik, yaitu Y kurang Y1 kakak bagi dengan Y2 dikurang Y1. Itu sama dengan X dikurang X1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Nah, kakak misalkan nih X1 Y1-nya adalah yang ini. Ini X1, misalkan ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Nah, kita tinggal masukkan nih. Maka ini menjadi Y dikurang Y1, berarti 0. Dibagi dengan Y2 itu 6 dikurang 0. 6 dikurang 0 itu 6 dikurang 0. Sama dengan X dikurang X1 itu 6. Dibagi dengan X2-nya adalah 2. 2 dikurang 6. Nah, Y kurang 0 itu Y. Dibagi dengan 6. Sama dengan X dikurang 6 dibagi dengan min 4. Maka kita kali silang. Min 4Y sama dengan 6 dikali X itu 6X. 6 dikali min 6 itu min 3. 6. Maka kalau kakak pindahkan ini, maka 6X ditambah 4Y. 4Y ya. Buat 4Y sama dengan, nah yang ini kakak pindahkan ke sana, ke ruas kiri, berarti sama dengan 36. Nah, kalau kakak kecilkan, itu sama-sama dibagi dengan 2, itu menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Nah, kita perhatikan, ini kan diarsir yang garis yang ini, buat garis yang ini diarsir di bawah nih, berarti menuju 0,0. Kalau kakak uji dengan 0,0, maka kakak uji 3 dikali 0 itu 0, ditambah 2 kali 0 itu 0. Kakak bandingkan dengan ruas kanan, 0 ditambah 0 itu 0 dengan 18. Berarti 0 itu kan lebih kecil dari 18. Maka pertidaksamaannya menjadi 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan
18. Nah, sekarang kita masuk kepada persamaan garis yang kedua nih. Nah, kakak buat nih persamaan garis yang kedua. Yaitu kita ambil yang ini. Nah, ini persamaan garis yang kedua. Ya, ini kakak misalkan G2. Maka G2 itu melalui dua titik. Karena dia tidak memotong sumbu X dan sumbu Y, yaitu 2 dan ini 0,2. Kakak buat sini 0,2 dan 2,6. Maka kakak gunakan rumus yang ini. Yang Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 dibagi dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Nah, masukkan nih. Berarti Y dikurang Y1-nya ini 2 dibagi dengan 6 dikurang 2. Berarti itu 4. Sama dengan X dikurang X1-nya adalah 0. Dibagi dengan X2 dikurang X1. Berarti 2 dikurang 0. Itu 2. Maka kita peroleh, kita kalikan silang. 2Y dikurang 4. Itu sama dengan 4 dikali X. Yaitu 4X. Nah, kakak pindahkan ini. Berarti 4X. Y-nya kakak pindahkan. Dikurang 2Y. Sama dengan min 4. Nah, kakak kecilkan nih. Sama-sama dibagi dengan 2. Bagi 2 ya. Berarti kakak kecilkan. Sama-sama dibagi dengan 2. Maka ini menjadi 2X dikurang Y sama dengan min 2. Nah, kita perhatikan. Nah, kalau kakak panjangkan ini. Nah, ini kan diarsir di sebelah sini. Di sebelah sininya. Dan seterusnya. Maka ini menuju 0,0. Kakak uji 0,0. 0,0. Maka itu menjadi 2 kali 0 itu 0 dikurang 0. Kita bandingkan dengan min 2. Nah, 0 itu kan lebih besar daripada min 2. Maka pertidaksamaannya ini menjadi 2X dikurang Y lebih besar sama dengan min 2. Karena diarsir ke bawah. Nah, sekarang kita lihat persamaan garis yang ketiga. Nah, kakak buat nih. Maka persamaan garis yang ketiga adalah yang ini. Nah, persamaan garis ketiga ini memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan. Maka garis ketiga ini boleh dong kakak buat dengan, karena memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan, maka ini nilai 3 ini menjadi koefisien pada sumbu X. 3X. Nah, 6 ini menjadi koefisien pada sumbu Y. Tambah 6Y sama dengan, kita tinggal kalikan aja 3 dikali 6. Itu 18. Maka kalau kakak kecilkan, ini menjadi sama-sama kakak bagi dengan 3 ya. Maka ini menjadi X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, sekarang kita uji nih. Nah, kalau kakak dia diarsir, uji dengan 0,0. Nah, 0,0 kan nih kan di sini. Nah, di sini 0,0. Maka kakak uji 0,0. Maka ini menjadi X-nya 0. 2 dikali 0 itu 0. Kita bandingkan dengan 6. 0 ditambah 0 itu 0. 0 itu kan lebih kecil dari 6. Nah, karena ini diarsir di sebelah atas, sedangkan 0,0 di sini. Nah, karena ini diarsir sebelah atas, maka ini pertidaksamaannya pasti kebalikan dari ini, yaitu lebih besar karena 0,0 di sini. Nah, kalau lebih kecil pasti ke sini. Maka karena diarsir di atas, kebalikannya dong. Maka ini menjadi X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Nah, kira-kira paham ya?
Nah, karena ini diarsir pada daerah pertama, berarti X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka sistem pertidaksamaannya adalah yang ini. Kita peroleh 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 18. 2X dikurang Y lebih besar sama dengan min 2. Dan X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Dan X lebih besar sama dengan 0. Dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka pertidaksamaannya ini ada 5. Nah, inilah sistem pertidaksamaan pada daerah penyelesaian yang keempat ini. Nah, kira-kira paham ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.